membaca kesimpulan ini akhirnya apa yang saya sampaikan nggak masuk nih. Jadi maksud saya kan tadi gini, masalahnya itu adalah ada PMK, ada macam-macam, tapi tafsir antar KL tidak sama, tafsir antar pemerintah daerah tidak sama, kan itu. Nah sekarang bagaimana kemudian teman-teman yang sudah passing grade lah, udah P1 itu, ini yang 2021 sampai 2003 gimana kita selesaikan? Kalau kita kembalikan lagi ke aturan yang lama, ya hasilnya akan seperti itu. Nggak akan selesai. Nah, kepingin saya secara pribadi, dan juga teman-teman tadi beberapa juga menyampaikan, karena ada kesimpang siuran tafsir segala macam, masalah ini ditarik ke pusat gitu loh. Untuk kemudian ditentukan kebijakannya oleh pusat. Untuk menyelesaikan 2021, 22, 23 yang memang sudah existing, katanya yang memang dia P1. Nah, baru nanti rekrutmen berikutnya yang tadi masalah yang 600.000 sekian segala macam, itulah yang akan menggunakan sistem yang ditawarkan oleh Mas Menteri tadi itu. Tapi yang sudah P1 itu yang 2021, 22, 23 yang sekarang belum penempatan, SK-nya belum keluar, yang belum dibayar gajinya. Nah, itu karena daerah sampai sekarang tidak bisa menyelesaikan, menurut saya itu ditarik dulu ke pusat gitu loh. Diselesaikan, mau ditempatkan di mana, mau di SK kapan, mau digaji berapa, dari sumbernya apa. Misalnya melalui PMK atau bagaimana itu, selesaikan dulu, baru kemudian kita bicara pembukaan yang baru. Gitu. Lah kalau yang 2021, 2023, yang masih sisa ini belum selesai, terus kita mau buka lagi, berarti kan mereka dalam bayangan saya, mereka harus ikut seleksi lagi, kan begitu. Muncul masalah baru lagi nanti. Nah, tadi sudah dipisah, Pak? Hah? Sudah dipisah, Pak? Iya, nomor 1 coba dibaca. Menyelesaikan sisa. Oh, ini tadi udah nggak ada, kok balik lagi. Enggak. Enggak, tadi kan ditaruh di atas. Tadi kan titik tuh. Oh, tadi kan titik. Tadi yang seleksi kan sudah kesepakati, tidak ada seleksi sebelum ini yang awal selesai. Oke, enggak. Soalnya tadi itu dan lain-lain titik, kemudian dipindah ke atas tadi Pak Ketua. Oh. Karena itu saya kemudian menyampaikan gitu. pendapat. Kalau begini rumusannya, Ya. nah, cuma tadi kan memang dikasih masukan oleh beliaunya. Kalau kemudian ditarik ke pusat nanti akan rancu. Nah, makanya tadi kan dihilangkan gitu. Nah, kalau kemudian baik. sampai formasi dan lain-lain, ya, nanti mandat untuk menyelesaikan oleh pusat itu di mana? Gitu. Untuk yang 2021, 22 dan 2023, karena problemnya kan di situ. Kita disurati, kita di WA, termasuk Prof. Nunu juga di WA segala macam, semua kita ini. Ya karena memang yang 2021, 22, 23 ini sampai sekarang belum selesai. Nah tiba-tiba kemudian tadi ada tambahan kebutuhan, ada merukmen lagi, ada 600 sekian ribu lagi. Nah, ini menurut saya tahapan pimpinan, dari tahapan. Yang utang 2021 sampai 23 selesai dulu. Baru kemudian kita mulai fase berikutnya, itu mungkin. Jadi sebetulnya sih udah begitu tadi kesepakatannya, cuman ini bentuk tulisannya aja ya. Apakah sudah sesuai tulisan seperti ini? Pimpinan itu nomor 1 masih ada tuh pimpinan, selanjutnya ditarik ke pemerintah pusat. Itu yang tadi. Sebetulnya bukan dan selanjutnya. Dan lain-lain titik. Ya, titik. Yang selanjutnya kebijakan akan ditarik ke pemerintah pusat. Kalau menurut saya titik gitu. Nah, jadi alinea baru. Untuk selanjutnya, atau bukan untuk selanjutnya, apa ya? Ya untuk selanjutnya ditarik, permasalahan ditarik ke pemerintah pusat dalam penyelesaian sesuai dengan ketentuan. Kang Dede, Ya. yang tadi draft awal tadi sudah menjawab apa yang tadi disarankan Pak Nur. Draft awal itu ada poin 2, menyelesaikan sisa permasalahan seleksi P3K 2021 dan 2022. Seperti itu kan ya? Ya. Pak?
Iya, maksudnya kan begitu ya. Ini poin itu hilang di situ. Yang tadi ada. Betul. Ya. Ini cuma masalah dan selanjutnya atau yang selanjutnya, cuma itu aja tuh, mau dipindah atau tidak dipindah. Tadi kesepakatannya bahwa ini Nanti masuknya banyak dalam yang nggak RPP. selesai ke pusat semua lagi. harus ada batas waktu juga penyelesaiannya itu, karena kan mau buka lagi yang baru. Jadi harus ada batas waktu kapan nih harus diselesaikan permasalahan yang 2021 dan 2022, harus ada jangka waktunya. Iya, ya, bukan rapat ini. Ini kan permasalahan. Saya tanya dulu kepada Bu Nunu, apakah ada rencana membuka seleksi baru? 2023 bersama Menpan ada 278.000 tadi kan. 2023. Iya, kemudian ini kan sebenarnya untuk menyelesaikan formasi yang sekarang P1. Tadi sudah disepakati dengan Pak Deputi akan dibuka lagi satu putaran. Itu tujuannya kan sebenarnya menyelesaikan yang tadi Pak Nur Purnomo Sidi sampaikan. Dan saat ini kan belum ditarik ke pusat, jadi itu yang sekarang yang mau kita lakukan ini kan menyelesaikan sisa per guru P3 ke 2001-2002 masih menggunakan aturan yang lama. Baik. Itu. Ya. Kalau gitu dibelah dua aja deh itu, dan lain-lain titik poin 2-nya apabila tidak dapat diselesaikan, nah gitu jadi nggak disambung. Maka dapat ditarik ke pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu Pak Nur? Ada mandat. Ya Bu. Selain ada mandat, ada jangka waktu itu menyelesaikan sisa permasalahannya sampai kapan? Apabila tidak dapat diselesaikan sesuai regulasi yang ada, Pak, selambat-lambatnya bulan, kira-kira gitu. Nah, ini masalah selambat-lambatnya tadi sudah disampaikan, tidak bisa diungkapkan di sini karena belum ada koordinasi. Bisa diungkapkan di sini enggak? Selambat-lambatnya. Mungkin dari Kemenpan ini. Makanya. Bisakah selambat-lambatnya yang 2021-2022 dulu nih Pak? Pak Alex mungkin lebih paham? Iya Pak Ketua, kalau 2021-2022 dari Kemenpan sudah selesai, kebijakannya kan sudah ada, formasinya sudah ditetapkan, seleksinya sudah dilakukan. Jadi sebetulnya PR-nya tinggal sekarang daerahnya ya menyediakan anggaran sesuai dengan formasi. Berarti itu. Kemendagri ini. Jadi, dari Kemendagri, Pak Restuardi, kira-kira gimana Pak Restu? Kemenpar sudah oke, katanya sudah lolos. Nah ini pemerintah daerahnya nih. Bisakah ada batasan waktu limit kapan diselesaikan oleh pemerintah daerah? Mohon izin Bapak Pimpinan, jadi kalau kami membaca ini, kami menafsirkan apabila ini manakala nomor 1 selesai Pak. Iya. Ya, jadi terkait dengan bagaimana SK, pembayaran formasi dan lain-lain ini, kami tidak bisa menentukan kapan ini bisa selesai begitu. Tidak dalam ranah kami, Pak. Jadi kalau kami membahas memahami ini, apabila tidak dapat diselesaikan sesuai regulasi yang ada, itu nomor 1, Pak. Yeah. Segala isi yang di sana itu yang mohon izin tidak barangkali di ranah kami, Pak. Mohon izin, Pak Pimpinan. Tadi kan kita pisah supaya selesai dulu yang urusan pertama. Jika tidak bisa, baru ditarik ke pusat. Tapi kalau mau disatuin lagi, khawatirnya daerah pun akan segera lepas tangan, biar ditarik ke pusat. Itu isu baru lagi tuh. Nah ini Kemendikbud sudah membuka tes, ya, Kemenpan sudah meloloskan, nah, Kemdagri nih. Kalau Kemenkeu kan uangnya ada apa enggak, kira-kira gitu. Kemdagri ini, kira-kira pemerintah daerah mau diberi tenggat waktu sampai kapan untuk menyiapkan formasi? jadi begini Pak,
kita sedang berbahas dengan Kemenpan RB juga dan Kemendagri untuk extend 1 bulan ya Bu. Benar ya Bu Nunu? 1 bulan lagi setelah sekarang nih, harusnya sekarang nih deadline-nya untuk formasi. Kita mau memberikan 1 bulan lagi. Ini kesempatan terakhir. Nah, Kemendagri akan mendorong sekeras mungkin saat ini. Tapi kan nggak ada jaminan. Pada saat itu ujung-ujungnya hak otoritas itu ada di masing-masing daerah. Gitu. Jadi ya mau selesai ya selesai, tapi mungkin nggak lengkap. Jadi definisi selesai itu yang mohon ekspektasi kepada anggota adalah ya pasti selesai, tergantung formasinya keluarnya berapa bulan depan. Itu yang akan selesai tahun ini. Sisanya, kalaupun tidak ada, kalau formasinya nggak cukup, akan diselesaikan dengan skema baru kita pada saat harapannya bulan Oktober keluar RPP-nya baru. Baru kita butuh waktu untuk preparasi untuk skema formasi pusat. Gitu. Nanti ada masa transisi kan Pak? Bisa aja kita melakukan formasi di akhir tahun ini misalnya. Jadi udah itu sudah pasti itu Pak Kang Dede. RPP-nya akan di sana, 1 bulan dari sekarang kita akan tahu formasi keluar dari Pemda. Jadi yang diminta, saya takut Pak Kang Dede, saya takut ada mispersepsi bahwa penyelesaian itu terpisah dari formasi yang diajukan dari Pemda. Penyelesaian itu pasti korelasi terbesarnya adalah dengan formasi dari Pemda. Jadi ujung-ujungnya Pemda. Yang Kemdagri pun tidak punya kepastian nanti Pemda mengirimnya berapa. Tapi ya kita dorong terus. Kalau mau yang pasti, yang setelah begini, begini saya paham Mas Menteri, tetapi kalau mendorong itu urusan DPR. Pemerintah itu mengeksekut dengan sanksinya jika pemerintah daerah tidak melaksanakannya. Makanya ini Kemendagri. Saya kan pernah jadi pemerintah daerah Pak, kami takut sama Kemendagri. Kira-kira apa? Bisakah bulan depan sanksi itu akan diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak menyiapkan formasi? Saya pikir ini Kemendikbud udah done nih, Kemenpan udah done nih. Nah, tinggal Kemendagri. Silakan, Pak. Mohon izin Bapak Pimpinan. Jadi memang ini kembali lagi kepada tindakan yang didasari oleh dasar hukum begitu. Apabila kita akan menentukan dalam tenggat waktu tertentu. Tapi kalau kita lihat timeline, menurut kami ini paling lambat adalah bulan Oktober. Karena tadi jaminan bahwa RPP ini akan keluar Oktober. Sehingga sesudah Oktober, pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam RPP baru, itu akan ditarik ke pusat. Sebenarnya mungkin ada di dalam kandungan RPP itu. Demikian Bapak Pimpinan. Bagaimana Bapak Ibu, Oktober? Iya, harus ada rentang waktu, nanti berlarut-larut itu permasalahan SK, bukan soal formasi saja kan, SK, pembayaran. Saya setuju kalau memang ada rentang waktu, mau berapa bulan pun, mau berapa tahun, setidaknya ada kepastian untuk mereka yang masih punya permasalahan gitu. Setidaknya mereka ada harapan, oh mungkin sampai Oktober kami permasalahannya selesai. Terima kasih Pak. Oktober, ya. Kang Dede. Oktober. Oktober? Ya, kayak pas semuanya. Timeline-nya menyatu pada Oktober. Oke ya. Pak Alik, setuju Oktober? Pak Daud, Pak Menteri? Baik. Kita tidak bisa memaksakan, harus Agustus. Sambil menunggu bulan Oktober, kita juga harus tahu progresnya seperti apa. Kita harus ada rapat bersama lagi 1 bulan setelah rapat ini. Nah, itu sudah ada di poin. Sudah ada. Baik. Harus ada kepastian itu. Baik. Jadi oleh karena